حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من أين الله رواه الحاكم والترمذي صدق الله العظيم وصدق الله على النبي الكريم. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pagi hari ini kita selalu diberikan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tadi malam terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca teks hadisnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan sahabat, sahabat dekat mimbar. Maka semua sahabat mendekati mimbar. Kemudian Nabi berkata, "Falam martaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat berkata, laqad sami'na minka yauma syai'a ma kunna nasma'uhu. Sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali, sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Kemudian Nabi berkata, qala inna Jibril alaihissalam aradani. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril alaihissalam berada di hadapanku dan malaikat Jibril berdoa,
karena itulah Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Yang berdoa ini malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat Jibril itu? 3. Tadi malam sudah saya sampaikan satu doa malaikat Jibril. Apa yang pertama? Ba'uda man adraka Ramadan falam yusallu alai. Celaka orang yang ketemu Ramadan, jumpa Ramadan, ikut puasa Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka, kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Malam tadi sudah saya sampaikan apa penyebab orang tidak dapat ampunan. Karena orang tadi berbuat dosa dan maksiat di luar bulan suci Ramadan. Ketika masuk pada bulan suci Ramadan, dosa dan maksiat itu masih dia kerjakan, falam yughfar lahu, dia tidak akan dapat ampunan dari Allah. 1. Yang kedua, kita lanjutkan. Apa doa malaikat Jibril alaihissalam yang kedua? Ba'uda man zukirta falam yusallu alaih. Celaka orang yang ketika disebut nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang yang disebut nama Nabi tak berselawat ke atasnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Kita ini bukan hanya diminta untuk berselawat ke atas Nabi, tapi juga diminta, diwajibkan menjadikan Nabi itu sebagai uswah, Nabi itu sebagai barometer, Nabi itu sebagai panutan, Nabi itu sebagai nomenklatur, Nabi itu sebagai ikon, Nabi itu sebagai bingkai kehidupan, Nabi itu sebagai potret, acuan, uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Allah sudah menggunakan kata laqad di awal kalimat, itu tandanya Allah nak meyakinkan manusia. Bahkan meyakinkan manusia ini hampir sama levelnya dengan bersumpah. Sumpah ini hampir setara dengan wadduha dan wal asri. Laqad ini artinya sesungguhnya, inna itu juga sesungguhnya. Tapi kalau digunakan Allah kata laqad di awal kalimat, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal in. Sungguh kata Allah, aku telah ciptakan neraka jahanam untuk kalangan jin dan manusia. Maka Allah gunakan kata laqad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada dalam diri Nabi itu apa yang ada? Uswah, suri tauladan, barometer, nomenklatur, bingkai, acuan, potret hidup, gaya hidup yang harus dicontoh dalam kehidupan umat ini. Maka beriman ini mesti beriman cara Nabi, beramal mesti beramal cara Nabi, bermuamalat mesti bermuamalat cara Nabi, bermuasyarat mesti bermuasyarat cara Nabi, berakhlak pun mesti berakhlak cara Nabi. Nabi itu acuan, uswah, tuntunan dan suri tauladan dalam kehidupan. Orang yang tak mau beriman dengan bagaimana imannya Rasulullah, orang yang tidak mau menjadikan Nabi ini sebagai acuan, Nabi ini sebagai suri tauladan, pasti dia akan menjadikan orang lain sebagai acuan kehidupan mereka, sesatlah mereka. Kalau mereka tak mau menjadikan Nabi ini acuan. Apa yang tak dibuat oleh Nabi, Pak? Mulai dari urusan ibadah haji sampai urusan ke kamar mandi diatur oleh Nabi. Mulai urusan ibadah haji sampai hubungan suami istri diatur oleh Nabi. Mana yang tidak diatur oleh Nabi? Kalau ada di antara kita hari ini yang tak mau menjadikan Nabi itu sebagai acuan, Nabi itu sebagai uswah, maka kita akan jadikan orang lain sebagai acuan kehidupan mereka, sesatlah mereka. Dulu saya menunaikan ibadah umroh
menjadi mutawib pembimbing jemaah umroh tahun 2013, 2014, 2015, 2016. Dan insya Allah tahun ini bulan 10 saya akan berangkat menunaikan ibadah umroh membawa rombongan 40 orang. Setiap jemaah umroh yang saya bawa itu biasanya ujiannya berat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin umroh dengan saya, kalau dapat janganlah dengan saya, karena ujiannya banyak yang berat. 2013 jamaah saya hilang 1 orang, tidak pulang-pulang. Kami cari sudah 4 hari 5 malam di Masjidil Haram, tidak ketemu. Akhirnya kami cari, ketemu di Masjid Jin, 8 km dari Masjidil Haram. Tidak pakai baju, tidak pakai celana, pas seperti orang gilo. 2014 jemaah saya 107 orang, termasuk jemaah Inhuni ada 17 orang. Berangkat dengan saya. Dari sini Pekanbaru, Batam, Singapura, Jeddah, tembak Madinah. Sampai di Madinah ziarah. Habis ziarah tembak ambil mikot di Biru Ali, kemudian tembak kota Mekah, tawaf sa'i tahallul. 2014 itu ada kejadian jamaah Sulawesi memotong kain kiswah, ditangkap oleh pemerintah Saudi. Saya ada di sana. Jamaah saya selesai tawaf sa'i tahallul, ngobrol sama saya, berpegangan sama saya, masuk lift. Sampai ke masuk lift lantai 6, dari lantai 6 saya turun, dia jatuh dari lantai itu, jatuh depan saya, meninggal di tempat pun di depan saya, dikubur di daerah Mispalah. 2015 berangkat lagi. Saya bilang sama travel haji umroh, Pak, tolong kasih saya jamaah, jangan banyak-banyak. Dikasih jamaah, saya jamaah sedikit, 26 orang. Saya pikir 26 orang ini seluruh jamaah seprovinsi Riau. Rupanya tidak. 26 ini jamaah khusus Kabupaten Pelalawan. Saya pikir beda-beda kecamatan. Rupanya enggak, satu keluarga. Datuknya, nininya, lakinya, bininya, anak, semondo, boyan, cicit, sekeluarga. Salah satunya orang paling kaya di Kabupaten Pelalawan. Bapak kalau tahu dengan orang di Pelalawan itu punya 9 orang kaya. Kalau di Inhuni saya tak tahu berapa orang kaya, tapi yang sok-sok kaya saya tahu. Di Pelalawan itu punya 9 orang kaya. Salah satunya jemaah umroh saya, punya sawit ompe ratui kapling 800 hektar pribadi. Itu baru kaya, Pak. Awak ompe kapling barulah sok-sok kaya loh, Pak. Berangkat dengan saya, Pekanbaru, Kuala Namu, Medan. Dari Kuala Namu tembak langsung Madinah. Sampai di Madinah ziarah. Habis ziarah tembak Biru Ali, ambil mikot di Biru Ali, kemudian tembak kota Mekah. Waktu tawaf di kota Mekah, tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga. Ini ujung Ka'bah Hijr Ismail, ujung Ka'bah Hajar Aswad, ujung Ka'bah Rukun Yamani. Waktu di Rukun Yamani menjelang Hajar Aswad, saya pimpin doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya baca doa itu, jamaah itu ikut di belakang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sedang asik saya baca doa, tahu-tahu jamaah saya satu orang perempuan, umurnya 65-70 tahun, sudah tua, langsung berdiri di sebelah saya, pegang baju ihram saya. Saya tidak ada masalah, Pak. Cuman persoalan kalau baju ihram ditanggalkan, itu jadi persoalan. Saya diam saja, saya baca doa terus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sedang asik baca doa, ibu-ibu ini langsung bercerita ke telinga saya. Apa katanya? Ustaz berbisik ke telinga saya. Ustaz pernah tak menonton sinetron Ainun Habibi? La ilaha illallah. Kita sedang tawaf, Pak. Selesai tawaf, sa'i tahallul, pulang. Sampai ke hotel saya panggil, Bu, sini. Apa kata ibu tu? Apa Ustaz? Apa masalah? Orang sibuk tawaf, sa'i tahallul, ibu sibuk bercerita. Apa katanya? Itulah Ustaz, tadi di depan Ka'bah terkanang di ambo sinetron Ainun Habibi. Ustaz lah pernah nonton. Saya bilang belum. Emang kenapa? Tontonlah Ustaz, sinetron Ainun Habibi itu laki-laki dan perempuan bertemu, kemudian menikah, membangun rumah tangga, mahligai rumah tangga mereka hadapi bersama.
cobaan rumah tangga mereka hadapi bersama, gelombang rumah tangga mereka hadapi berdua, sampai maut memisahkan mereka. Ustadz kan masih muda, anak baru 1, tontonlah Ustadz. Orang yang kalau nonton ini sugesti, motivasi buat orang yang berumah tangga. Inilah penyakit. Kalau orang tak mau menjadikan Nabi sebagai acuan, dia akan jadikan orang lain sebagai acuan kehidupan mereka. Sesatlah mereka. Ainun Habibi itu nonton tuh masuk surga, Pak. Yang kan dicontoh tuh Nabi. Kalau orang tak mau menjadikan Nabi itu sebagai acuan, pasti dia akan jadikan orang lain sebagai acuan kehidupan mereka. Sesat mereka. Apa yang tak dicontohkan Nabi? Ini maaf. Ini rumah Nabi. Nabi duduk depan rumah. Fatimah duduk di dalam rumah. Nabi panggil Fatimah. Fatimah, ta'al, labbaika ya Rasulullah. Datang Fatimah. Ada apa wahai ayah? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, tadi malam malaikat Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril berkata bahwa engkau putriku Fatimah Az-Zahra adalah salah satu wanita penghulu di dalam surga. Fatimah dibilang ahli surga, senyum. Tapi apa kata Nabi? Tapi sayang wahai Fatimah, sebelum engkau masuk surga, ada perempuan lain yang lebih dulu masuk surga. Siapa dia? Kata Fatimah. Satu riwayat mengatakan Atikah radhiyallahu anha. Satu riwayat mengatakan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Satu riwayat mengatakan Ummu Imarah radhiyallahu anha. Maka Fatimah tinggalkan ayahnya. Dia ucapkan salam. Dia masuk ke dalam rumah. Dia bawa anaknya Hasan dan Husain langsung pergi ke rumah Atikah. Tak jauh dari rumah Nabi. Sampai depan rumah Atikah, diketuk pintu oleh Fatimah. Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah, waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata Fatimah, saya Fatimah binti Rasulullah. Kata Atikah, dengan siapa engkau di luar? Kata Fatimah, dengan anakku Hasan dan Husain. Kata Atikah, maaf Fatimah, suamiku sedang bekerja. Suamiku berpesan tak boleh laki-laki lain masuk ke rumahnya tanpa izinnya. Kata Fatimah, apakah laki-laki lain yang kau maksud adalah anakku Hasan dan Husain? Ketek-ketek baru. Kata Atikah, maaf Fatimah, saya hanya menjalankan amanah suami saya. Pulang Fatimah, antarkan anaknya Hasan dan Husain pergi seorang diri. Sampai di rumah Atikah, ketuk pintu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Apa kata Atikah? Ada apa gerangan wahai engkau Fatimah binti Rasulullah datang ke rumahku? Kata Fatimah, wahai Atikah, sesungguhnya ayahku Rasulullah berkata, dia bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepadanya bahwa aku adalah salah satu perempuan penghulu di dalam surganya Allah. Tapi sebelum aku masuk surga, ada perempuan lain yang lebih dulu masuk surga sebelum aku. Siapa orangnya? Engkaulah orangnya. Aku kemari ingin tanya, apa amalan yang engkau buat sehingga engkau lebih dulu masuk surga dibandingkan aku? Apa kata Atikah? Wahai Fatimah, duduklah sebentar. Saya akan pergi ke belakang rumah. Atikah pergi ke belakang rumah. Rupanya di belakang rumah Atikah mandi. Setelah mandi, dia ganti pakaian yang terbaik. Kemudian dia pakai parfum wangi-wangian. Kemudian Atikah membawa jambau. Jambau itu sama dengan nampan. Nampan itu sama dengan talam. Talam itu sama dengan baki godang. Tidak ada nama dia itu lho. Talam, nampan, baki godang, jambau. Apa isinya? Isinya satu gelas air putih, satu helai handuk, satu helai saprah alas tempat duduk, dan satu batang rotan dihadapkan depan Fatimah. Apa kata Fatimah? Ada apa wahai Bunda Atikah? Kata Atikah, wahai Fatimah, ketahuilah oleh engkau, sebentar lagi suamiku akan pulang dari bekerja. Aku tidak ingin suamiku mencium sesuatu di badanku yang tidak enak. Maka aku telah mandi, mengganti pakaian yang terbaik, kemudian memakai wangi-wangian.
Tahukah engkau apa yang ada di hadapanmu ini? Satu gelas air putih, satu helai handuk, satu helai saprah alas tempat duduk, dan satu batang rotan. Tahukah engkau untuk apa gunanya? Ketika suamiku pulang, aku bentangkan saprah alas tempat duduknya untuk dia duduk. Ketika dia duduk, aku berikan satu helai handuk kepadanya untuk mengelap keringatnya. Ketika kering keringatnya, aku berikan satu gelas air putih kepadanya agar dia minum, hilang haus dan dahaganya. Setelah dia minum, barulah aku berikan satu batang rotan kepada suamiku. Lalu aku berkata, wahai suamiku, inilah pelayanan yang bisa aku berikan padamu hari ini. Kalau kurang, ini rotan, pukul aku daripada aku dipukul oleh Allah di hari kiamat nanti. Ada bini awak model itu. Bini awak ke pasar harum, ke Pekanbaru harum, ke mall harum, ke sekolah harum, di rumah labun monci di bini awak. Sunnah berhias di hadapan suami itu. Kalau Nabi jadi acuan, Pak, selesai urusan. Nabi itu uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, Nabi itu acuan. Beriman, tengok iman Nabi. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Tidak ada tempat menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali Allah. Beriman dengan cara Nabi. Dulu zaman Bani Abbasiyah, ada satu orang soleh namanya Muhammad bin Abdul Jais atau siapa, lupa saya namanya. Zaman Bani Abbasiyah ada orang soleh. Orang soleh zaman Bani Abbasiyah ini luar biasa. Malam hari dia qiyamul lail, pagi hari dia berpuasa. Tidak cukup Senin Kamis, dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Suatu ketika bulan Ramadan datang kepadanya. Dia berpuasa siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Maka ketika ba'da asar menjelang berbuka, dia duduk di depan pintu rumahnya. Lewat satu orang musafir dari kampung seberang ke kampung seberang sana. Sampai depan rumahnya, apa kata musafir itu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya dari kampung seberang sana, ingin ke kampung seberang sana. Sebentar lagi akan berbuka. Bolehkah saya singgah mampir sebentar di rumah Tuan untuk menghilangkan letih, lelah? Kata tuan rumah tadi, tafadhal, silakan. Dibukalah pintu rumah. Disiapkan kursi tempat duduk, disiapkan tempat tidur, disiapkan meja untuk berbuka. Ketika datang waktu berbuka, mereka berbuka bersama-sama, tuan rumah dan tamu tadi. Ketika datang waktu berbuka, dihidangkanlah oleh tuan rumah tadi satu gelas air putih dan satu buah biji korma. Tuan rumah tadi minum satu gelas air putih dan satu buah biji korma. Selesai berbuka, mereka sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib, tamu berkata dalam hati. Apa kata tamu? Mudah-mudahan habis sholat maghrib kok diajak dek tuan rumah makan. Rupanya habis sholat maghrib, tuan rumah tadi langsung sholat sunat awabin 6 rakaat. 2 rakaat salam. Kata tamu tadi, subhanallah, memang luar biasa tuan rumah kok. Habis berbuka air putih sebuah korma, langsung sholat sunat 6 rakaat. Selesai sholat sunat 6 rakaat, apa kata tamu tadi? Mudah-mudahan habis sholat sunat awabin kok diajak dek tuan rumah makan. Rupanya habis sholat sunat awabin, datang waktu isya. Mereka sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, apa kata tamu dalam hati? Tamu berkata, mudah-mudahan habis sholat isya kok diajak dek tuan rumah makan dulu. Rupanya habis sholat isya, tuan rumah langsung tarwih dan witir. Tamu pun ikut. Selesai tarwih dan witir, apa kata tamu tadi? Tamu berkata, selesai witir nih, tidak ada cara lain, pasti diajak dek tuan rumah makan. Rupanya habis witir, tuan rumah tadi baca Quran sampai masuk waktu sahur. Kata tamu tadi, bilo makannya kok.
Karena menunggu lama, tamu tadi tertidur sampai masuk waktu sahur. Ketika masuk waktu sahur dibangunkan lagi, sahur lagi bersama tuan rumah. Ketika sahur dihidangkan 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Tuan rumah pun minum 1 gelas air putih dan 1 buah biji korma. Tamu berkata dalam hati, tadi babuko iko yuk. Mereka sahur, selesai sahur mereka sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu duha. Tamu tak tahan, minta izin, pamit dan permisi. Assalamualaikum tuan, saya akan melanjutkan perjalanan. Doakan saya sudah berbuka di rumah tuan, sahur di rumah tuan. Mudah-mudahan saya tak bisa membalas kebaikan tuan. Semoga Allah akan membalas kebaikan tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tamu tadi pergi. Tuan rumah pun berdiri depan rumah. Sebelum tamu itu jauh, dipanggil lagi oleh tuan rumah. Anak muda, sini sebentar. Apa kata tamu tadi? Ada apa? Kata tuan rumah tadi, wahai anak muda, sebelum kau tinggalkan rumahku, dengarkan pesan saya satu saja. 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau lihat keadaan rumah tanggaku. Istriku sudah meninggal dunia, anak pun aku tak punya. 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau lihat kekuranganku. Berbuka dengan 1 gelas air putih, makan dengan 1 buah biji korma, sahur dengan 1 gelas air putih, sahur pun dengan 1 buah biji korma. 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau lihat kemiskinanku, 1 malam kau lihat kekuranganku. Keluar kau dari rumahku ini, bertemu engkau dengan orang lain, tutup mulutmu. Jangan pernah kau ceritakan kemiskinanku kepada orang lain, karena kemiskinanku telah kuceritakan kepada Allah. Aduh, contoh itu. Awak ada masalah ngadu ke Pak RT, ada masalah ngadu ke Pak RW. RT RW punya masalah inyo nak saudari inyo. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan salat itu sebagai sarana untuk menarik pertolongan Allah. Belajar kita untuk minta tolong kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali Allah. Selesai. Baru iman ini kita belajar untuk bisa meyakini kehebatan dan keagungan Allah. 2. Yang ketiga, apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Doa malaikat Jibril yang ketiga, inilah yang menjadi penyebab banyak amal orang tidak diterima. Inilah yang menjadi penyebab banyak ampunan orang yang tidak diterima. Inilah yang menjadi penyebab Ramadan kita tak diterima setiap tahun. Apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Ba'uda man adraka abawaihi au kilahuma falam yudhilahul jannah. Celaka orang yang bertemu dengan ayah ibunya, orang yang kada ayah ibunya, atau salah satu di antara ayah dan ibunya, ayahnya saja atau ibunya saja, tapi tidak menjadikan anaknya masuk surganya Allah. Celaka orang yang punya ayah ibu atau salah satu di antara keduanya, tapi tidak menjadikan anaknya masuk surganya Allah. Pak, dengarkan, Rasulullah memberikan peringatan kita akan perkara ini. Allah juga mengingatkan kita dalam Quran. Kalau kita pandai berbuat baik, jembatan untuk bisa memasukkan surga, maka kebaikan yang kita buatlah kebaikan kepada Allah, buatlah kebaikan kepada ayah dan ibu kita. Aniskurli wali walidayya, berbuat baiklah kalian kepada Allah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Allah, orang tua satu level yang sama untuk bisa menghantarkan kita masuk surganya Allah. Tapi sebaliknya, hati-hati. Kalau ada orang berbuat baik kepada Allah, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka kebaikannya kepada Allah tidak akan diterima. Kalau ada orang baik kepada ayah ibunya, tapi tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka kebaikan kepada ayah ibunya akan tertolak di sisi Allah. Ada di antara kita hari ini yang sholat tahajudnya 10 rakaat setiap malam.
Sholat duhanya 12 rakaat setiap pagi. Isrok suruknya terjaga. Ada di antara kita hari ini, istrinya menutup aurat dengan sempurna. Pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai nikob, pakai purdah, pakai cadar. Suaminya hafiz Quran 30 juz. Anaknya 4 orang di pondok pesantren. Bersedekah pagi dan sore hari. Jilbab terjaga, aurat terjaga, suaminya 5 waktu tak tertinggal takbiratul ula. Berpuasa satu keluarga ni Senin Kamis. Tak cukup Senin Kamis, dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sempurna amal satu keluarga. Solat terjaga, puasa terjaga, Qurannya one day one juz, bacaannya satu hari satu juz. Aurat terjaga, Quran terjaga, tahajud terjaga, doa terjaga, solat 5 waktu terjaga, sempurna. Tapi sudah 8 tahun dia tak tengok ayah ibunya. Udah 2 tahun dia tak pulang ke tempat ayah ibunya. Udah berbulan-bulan dia tak bermusuhan dengan ayah dan ibunya. Udah berminggu-minggu dia tak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya. Maka anak yang seperti ini, segudang amalan yang dikerjakannya seluruhnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima Allah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya, tak ada uang ayah ibu dia kasih uang, tak ada rumah dia buatkan rumah, tak ada beras dia antar beras, sakit ayah ibu dia bawa ke rumah sakit. Bahkan ketika ayah ibunya dirawat di rumah sakit, dia jaga. Bahkan ada di antara kita hari ini yang rela membersihkan kotoran ayah dan ibunya dengan tangannya sendiri. Lebih dia nikmati daripada memakan makanan yang paling dia sukai. Sempurna dia buat kebaikan kepada ayah ibunya, tapi dia tinggalkan sholat, dia injak-injak perintah Allah. Maka anak yang seperti ini, seluruh kebaikan yang dibuatnya kepada ayah ibunya, seluruhnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillah. Atau dah tahu jangan-jangan kena perkara inilah Pak, Ramadan kita setiap tahun tidak diterima Allah. Amal kita tertolak di sisi Allah. Seluruh amal ibadah kita tidak diterima Allah. Ada kesempatan, ada pulang ke rumah, cari mak bapak kita yang masih hidup di sisa umur mereka, karena mereka jembatan bagi kita untuk bisa masuk surganya Allah. Apa dalilnya Pak Ustaz? Banyak. Allah katakan dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mengatakan, sembahlah Allah dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ayat lain Allah bercerita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan dia dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Maaf, Allah, orang tua satu level yang sama. Berbuatlah kebaikan buat mereka. Ini tahun ketiga wabah virus corona datang. Sudah 2 tahun kita tak bisa menjenguk bapak ibu kita. Bahkan ada di antara kita hari ini yang tak tahu di mana ayah dan ibu mereka berada. Summa na'udzubillah. Ayah ibu kita tinggal di kampung sana. Terkadang ayah ibu kita tak sekolah, tak pandai tulis baca. Dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang terjadi setelah kita sarjana, S1, S2, S3, kita punya uang, kita punya harta, kita punya rumah tangga, kita jarang menjenguk mereka. Ayah ibu kita tak tahu berapa luas kaplingan sawit kita. Ayah dan ibu kita tak tahu apa merek mobil kita. Ayah dan ibu kita tak tahu apa golongan pegawai negeri kita. Eselon 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Ayah ibu kita tak tahu dan tak mau tahu. Yang dia tahu nih kita nih anaknya. Kenapa kita tak mendatangi dan mengunjungi mereka? Maka pulang ke rumah Pak. Kita yang merantau-rantau nih Pak, pulang ke rumah demi Allah. Sudah cukup kita mencari uang Pak. Kita butuh dekat dengan ayah dan ibu kita, karena kita butuh keberkahan doa mereka. Pernah saya sampaikan dengan kita bersama. Dulu tahun 2016 saya mengisi kajian di Masjid Pekanbaru. Pulang dari kajian, masuk WA SMS ke handphone saya. WA itu saya baca dari salah seorang ustadz di Pekanbaru. Saya baca 2 kali, air mata saya keluar, menangis.
Kena SMS WA itu sangat sedih. Satu orang ibu sedang menelpon anaknya. Apa kata ibunya? Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, sudah 1 bulan kau tak ke rumah ibu. Apa yang membuat engkau berhalangan? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Bulan yang kedua, ibunya telepon lagi. Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar engkau baru beli mobil baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah nak, kau pandai menyenangkan hati anak istrimu. Minggu yang ketiga, ibunya telepon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar engkau baru beli rumah baru. Apa betul nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah, ibu bangga kau bertanggung jawab dengan anak istrimu. Minggu yang keempat, ibunya telepon lagi. Apa kata ibunya? Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, tadi ibu pergi ke pasar. Ibu bertemu dengan temanmu. Temanmu banyak bicara tentang kamu di pasar. Kata temanmu, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Anjing itu kau mandikan pagi, siang dan sore. Anjing itu kau buatkan kandangnya, kau pelihara pagi, siang dan sore. Anjing itu kau rawat pagi, siang dan sore. Anjing itu kau beri makan pagi, siang dan sore. Kata ibunya, wahai anakku, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, demi Allah, wahai anakku, seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini, seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini, nak, demi Allah, ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing, biar berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari. Ayah ibu kita bukan binatang, Pak. Maka pulang ke rumah, duduk bersama mereka, cari mereka, karena kita butuh keberkahan doa mereka. Demi Allah, jika tidak, amal kita akan tertolak. Jika tidak, ampunan tidak akan kita raih. Pantas amal kita selama ini tidak diterima Allah. Pantas rumah tangga kita tidak pernah sakinah dan mawaddah. Maka ada kesempatan, ada pulang ke rumah, Pak. Pulang ke rumah demi Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Imam As-Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, manusia bodoh, kalian tidak tahu apabila ayah dan ibu kalian bangun di malam hari, kemudian dia berdoa, doanya untuk anaknya, doanya hanya sekali, malamnya hanya sekali. Kata Imam As-Syafi'i, ayah dan ibu yang seperti ini, doa yang mereka panjatkan untuk anaknya cukup bagi Allah untuk menjadikan anaknya berkah dunia akhirat. Hari ini berapa banyak ayah dan ibu kita mendoakan kita, tapi tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena hati mereka tersakiti. Pulang ke rumah, Pak, cari mak bapak kita di sisa-sisa umur mereka yang sudah meninggal dunia, ziarahi kubur mereka dan doakan mereka. Demi Allah, kalau tak bisa kita membuat mereka tertawa, jangan pernah membuat mereka menangis. Kalau tidak bisa kita menyenangkan hati mereka, jangan pernah menyusahkan mereka. Demi Allah, datangi mak bapak kita. Tidak ada alasan-alasan lain untuk tidak mengunjungi mereka. Maaf, satu orang tua jemaah umroh saya 2013 ketemu dengan saya ketika saya khotib hari raya Idul Adha di tempatnya. Apa katanya? Ustaz, saya punya anak 2 orang. Satu sudah meninggal dunia, satu lagi merantau ke Malaysia. Sudah 6 tahun dia di Malaysia, belum juga pulang. Katanya alasan uang tak punya, tiket mahal dan sebagainya. Apa kata ibunya? Ustaz, kalau anak saya pulang, dia tak bawa uang, saya tak ada masalah. Kalau anak saya pulang, tidak bawa oleh-oleh untuk saya, tidak ada masalah. Kalau seandainya anak saya pulang, tidak bawa kado, tidak ada masalah dengan saya. Katanya, kalau anak saya pulang, dia bawa baju sehelai di badan saja, dia balut dengan kerinduannya bertemu saya. Demi Allah, kerinduan itulah hadiah yang paling besar yang pernah saya terima sampai nanti saya mati. Maka pulang ke rumah, Pak. Demi Allah, cari mak bapak kita, karena kita butuh keberkahan doa mereka. Jika tidak, amal kita akan tertolak, amal-amal kita tidak akan diterima, dan kita pun tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Pulang ke rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sesaat saja kalian duduk bersama ayah dan ibu kalian akan mendatangkan sakinah. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Sesaat saja kalian duduk bersama mereka akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Pak, Bu, maaf, datangi mereka. Kita jadi orang hari ini, Pak, bisa hafal Quran, bisa sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kita punya pekerjaan, punya ruko, punya sawit, punya istri, punya anak, bahkan jadi pegawai negeri. Kita jadi orang hari ini bukan kena otak kita, bukan kena kepintaran kita. Kita jadi orang hari ini jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Maka pulang, Pak, cari mak bapak kita kalau ingin amal Ramadan kita diterima Allah. Jika tidak, summa na'udzubillah. Maka saya katakan, kita hanya punya satu ayah kandung, kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Harta bisa kita cari, pangkat jabatan bisa kita raih, tapi demi Allah, kesempatan untuk membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini. Kita hari ini dapat hidayah, bisa ke masjid, bisa taat, bukan kena otak kita, tapi kena keberkahan doa ayah dan ibu kita. Pulang, datang kepada mereka, demi Allah, senangkan hati mereka, bahagiakan mereka bagi ayah dan ibu kita yang masih hidup di sisa umur mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika Salman radhiyallahu an pada musim haji, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang penduduk Madinah, dia telah gendong ibunya di sebelah kanan. Dia hajikan, dia umrohkan ibu kandungnya dengan uang anaknya, dengan tenaga anaknya. Dia berangkat dari kota Madinah menuju Makkah, Makkah menuju Arafah, Arafah balik kota Mekah. Dia tunaikan haji, dia tunaikan umrah dengan tenaga anaknya, dengan uang anaknya setiap tahun." Apa kata Salman? "Ya Rasulullah, apakah anak yang seperti ini sudah cukup membalas kebaikan ayah dan ibunya?" Rasulullah SAW duduk, kemudian berdiri, kemudian Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? "Wahai Salman, sampaikan kepada penduduk Madinah, kalau dia gendong ibunya di sebelah kanan, dia gendong ayahnya di sebelah kiri, dia tunaikan haji dan umroh buat ayah kandung dan ibu kandungnya. Dari Madinah ke kota Makkah, Makkah ke Arafah, Arafah balik kota Makkah, dengan uang anaknya, dengan tenaga anaknya, dia tunaikan haji dan umroh buat ayah ibunya setiap tahun sampai anaknya mati. Jika dibandingkan dengan satu tetes air mata ibunya yang keluar karena menahan rasa sakit melahirkannya, demi Allah, satu tetes air mata tadi akan menghapuskan semua amalan haji umroh yang ditunaikan anaknya sampai anaknya mati." Ini bukan hubungan balas jasa, ini hubungan ketaatan dengan ayah dan ibu kita. Maka oleh karena itu, pulang ke rumah, ada waktu, ada masa, baliklah ke rumah demi Allah. Terakhir, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tahun 2019, saya diminta oleh salah satu masjid besar di Kabupaten Kampar untuk menjadi khatib Idul Fitri. Habis khatib, habis sholat, habis khatib doa, habis doa satu masjid menangis. Ketika saya akan pulang, naik mobil, di depan mobil saya dihalang oleh satu orang nenek-nenek umur 70-75 tahun. Saya matikan mobil saya turun. Kemudian nenek itu memegang tangan saya biarkan saja. Apa katanya? "Ustadz tinggal di mana?" Saya bilang, "Saya tinggal di Pekanbaru." Dia bilang, "Apakah Ustadz kenal dengan anak saya?" Saya bilang, "Anak ibu siapa?" Diambilnya kertas, dipinjamnya pena saya, ditulisnya nama anaknya di kertas itu. La ilaha illallah. Ketika dia tulis nama anaknya, alangkah terkejutnya saya. Nama yang ditulisnya itu bukan hanya sebatas kenal. Teman saya, hari-hari bermain dengan saya, hari-hari ketemu dengan saya. Anaknya itu hafiz Quran 30 juz, imam besar di masjid besar kota Pekanbaru. Apa kata orang tuanya? "Nah, itu adalah anak saya. Kalau ketemu dengan saya nanti, suruh dia pulang. Sudah 11 tahun dia tak tengok saya di rumah ini. Summa na'udzubillah." Pantas
amal kita tak diterima Allah. Pantas tidak ada kebaikan di rumah tangga kita, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada warahmah. Pantas setiap usaha yang kita buat tidak pernah berkembang, selalu ada masalah. Pulang ke rumah, Pak, cari mak bapak kita, duduk bersama mereka, karena kita butuh keberkahan doa mereka di sisa-sisa umur mereka. Pulanglah, pulanglah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Bu, dulu ibu belum menikah, kami laki-laki pun belum menikah, maka anak gadis dan anak bujang, kunci surga Allah titipkan pada kedua orang tua mereka. Ridha Allah fi ridha Allah, ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah pun bergantung dengan murka orang tua. Tapi ketika ibu sudah menikah jadi istri orang, kami menikah jadi suami orang, maka kunci surga para istri Allah titipkan pada para suami. Wahai para ibunda saya, para perempuan-perempuan, kalau ingin masuk surga, minta kunci surga dengan suami. Walaupun mungkin suaminya belum pandai baca Quran, walaupun suaminya mungkin belum bisa melaksanakan sholat berjamaah, kunci surga Allah titipkan pada suami. Pertanyaannya, kunci surga kami para suami di mana? Kunci surga kami para suami Allah letakkan kepada kedua orang tua suaminya, terkhusus kepada ibu kandung suaminya. Maka kata Nabi, istri zalim, istri zalim. Siapa yang zalim? Istri zalim, istri yang melarang suaminya dekat dengan orang tua kandung suaminya, zalim. Maka mulai sekarang biarkan suami dekat dengan kedua orang tua mereka. Mereka dalam rangka meminta kunci surga. Pak, Bu, kita tak lama berumah tangga, tak lama kita menikah, paling-paling hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, paling lama kita berumah tangga 50 tahun. Dengan istri kita, suatu saat kita akan berpisah, Pak. Demi Allah akan berpisah. Kalau tidak kematian, perceraiannya akan memisahkannya. Tapi dengan ayah dan ibu kandung kita, demi Allah, sampai hari kiamat takkan terpisah. Hari ini apa yang terjadi, Pak? Lucu, hari ini istri kita berkelahi dengan ayah ibu kandung kita, kita pun ikut pula memarahi ayah ibu kandung kita. Summa na'udzubillah. Pantas tidak berkah kehidupan kita, pantas tidak ada ketenangan di kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu, kita belajar hari ini, pulang ke rumah dengan cara apapun. Tidak ada alasan, Pak, alasan uang, ekonomi, tiket mahal dan sebagainya. Ayah ibu kita rela menjual tanah demi menjenguk kita. Ayah dan ibu kita rela miskin demi mengunjungi kita. Ayah dan ibu kita rela berhutang demi melihat kita. Tapi apa yang kita balas dengan mereka? Hari ini kita hitung-hitungan mengunjunginya, kita hitung-hitungan menengoknya, kita hitung-hitungan membantunya. Summa na'udzubillah. Apakah pantas kita jadikan sebagai seorang anak? Hitung-hitungan kita untuk menjenguknya. Datangi mereka, pulang, tinggalkan, Pak. Ketika mereka memanggil anak istri, tinggalkan istri, tinggalkan anak. Datangi mereka karena kita butuh keberkahan doa mereka. Nanti baru, Pak, Allah akan berikan keberkahan dengan amal-amal kita, dan amal kita ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keberkahan di kehidupan dunia ini, kebaikan yang kita buat kepada ayah dan ibu kita. Maka saya sarankan untuk saya pribadi dan kita bersama, berjanjilah pada hari ini, demi Allah, kalau tidak mampu kita menyenangkan hati ayah dan ibu kita, maka jangan pernah menyusahkan mereka. Kalau tidak bisa membuat mereka tertawa, demi Allah, jangan pernah membuat mereka menangis. Hidup ini hanya sekali. Berbuatlah kebaikan di sisa-sisa umur ayah dan ibu kita yang masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya dan doakan mereka. Suatu ketika Nabi SAW berjalan bersama malaikat Jibril melewati banyak kuburan. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, maukah engkau aku tunjukkan apa kegiatan para penghuni kubur? Kata Nabi, tunjukkan kepadaku wahai Jibril. Diperintahkan oleh Jibril, seluruh penghuni kubur bangun, duduk di batu nisan masing-masing. Seluruh penghuni kubur tertawa sambil memakan biji-bijian. Tapi ada satu penghuni kubur yang menangis dan bersedih. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku melihat seluruh penghuni kubur tertawa sambil memakan biji-bijian, tapi ada satu yang menangis dan bersedih. Kenapa wahai Jibril? Jibril alaihissalam berkata, ya Rasulullah, tahukah engkau satu penghuni kubur yang menangis dan bersedih? Karena mulai dari hari kematiannya sampai hari ini tidak satu pun kiriman doa dari ahli baitnya.
Bagaimana mungkin kita akan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita selama hidup tak pernah berbuat baik, ketika dia mati pun tak pernah mengirimkan doa kepada mereka. Hal yang sama juga disampaikan Nabi Isa alaihissalam, imamun zahidin. Nabi Isa berjalan bersama malaikat Jibril melewati satu buah kuburan. Diperlihatkan oleh Allah di alam kubur ada orang sedang diazab oleh Allah. Nabi Isa berkata, wahai Jibril, aku melihat orang sedang diazab oleh Allah, orang sedang disiksa. Kata Jibril, benar. Nabi Isa pun melanjutkan perjalanan. Beberapa bulan ke depan Nabi Isa kembali melewati jalan yang sama, melewati kuburan yang sama. Alangkah herannya Nabi Isa. Dulu dilihatnya ahli kubur itu diazab, sekarang tidak. Dulu disiksa, sekarang tidak. Nabi Isa menyampaikan pertanyaan ini kepada Jibril. Apa kata Nabi Isa? Wahai Jibril, dulu ahli kubur itu diazab, sekarang tidak. Dulu disiksa, sekarang tidak. Kenapa bisa demikian? Nah, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan pertanyaan Nabi Isa kepada Allah. Kemudian Allah menjawab. Apa kata Allah? Ya Isa, inni istahyaitu u'aziba abdi taghtalorni wa waliduha yazkuruni fawqa. Apa kata Allah? Wahai Isa, aku malu mengazab orang yang dalam perut bumi, malu mengazab orang tua yang sudah mati, sementara anak-anaknya masih mengingat Allah di atas muka bumi. Mungkinkah hari ini anak-anak kita akan mengingat Allah setelah kematian kita? Atau jangan-jangan mungkinkah hari ini kita akan mengingat Allah setelah kematian ayah dan ibu kita? Maka oleh karena itu, inilah masanya, inilah momennya buat kita bersama demi Allah untuk berbuat kebaikan kepada ayah dan ibu kita di sisa-sisa umur mereka. Baru Pak nanti akan terlihat keberkahan hidup, baru akan nanti lihat sakinah, ketenangan hidup Allah akan berikan. Amal-amal kita ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita bersama. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, saya berikan kesempatan 2 atau 3 menit bagi yang ingin bertanya. Saya persilakan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Baik. Orang tua kita sudah meninggal. Ada 3 kebaikan yang kita buat dengan 3 orang. 1, siapa-siapa saja yang kewajibannya sama, haknya sama, kebaikan yang kita buat kepadanya sama. Tidak ada satupun yang berbeda dengan 3 manusia. 1, orang-orang yang telah melahirkan kita, ayah kandung dan ibu kandung kita. Yang kedua, orang yang kita ambil perempuan laki-laki dari rumahnya, atau kita ambil perempuan dari rumahnya, mertua-mertua kita. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kita ilmu kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, guru-guru kita, haknya sama, kewajibannya sama, kebaikan yang kita buat kepadanya sama. Pertanyaannya, bagaimana ketika orang tua kita tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kafir? Selama hidup berbuatlah kebaikan sebagaimana kebaikan satu orang anak kepada kedua orang tuanya, illa kecuali al-itaatu in amara ghairi maksiat, ketaatan kepada orang tua sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika sudah meninggal dunia, selesai, habislah masa mereka di kehidupan dunia, tinggal perhitungan dari Allah. Tapi ketika orang tua kita masih hidup, walaupun dia non muslim, buatlah kebaikan dengan mereka. Buat kebaikan sebagaimana kebaikan anak kepada orang tuanya. Kemudian doakan mereka ketika mereka masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia, habislah masa itu kita berikan kepada mereka. Kecuali orang-orang tua kita mati dalam keadaan beriman, maka doa anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat menjadi setawar sedingin buat kehidupan kita. Maka berbuat baiklah bagi yang masih hidup dengan orang tua mereka. Apakah orang tua mereka muslim atau orang tua mereka tidak beriman kepada Allah, buat kebaikan sebagaimana kebaikan satu orang anak kepada kedua orang tuanya. Selesai, tidak ada persoalan. Buatlah kebaikan selama dia masih hidup. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Ada? Ibu-ibu ada yang mau tanyakan?
Waktu syuruk jam berapa? Sudah? Baik, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dan dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami ya Allah, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang keluar dari bibir kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, terkadang kami ujub, merasa soleh, merasa paling banyak amalan, merasa paling baik, merasa paling suci. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa dan maksiat yang telah kami buat ya Allah. Sekiranya Engkau perintahkan kami untuk menghitung segala dosa dan maksiat yang kami kerjakan, tak sanggup kami menghitung dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini ya Allah. Hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan kami sifat tawadhu, sabar dan qanaah dalam menghadapi hidup di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa seorang wanita ya Allah yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita ya Allah yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami wanita itu hari ini telah tua ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sa'ilin. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami tidak pernah masuk pondok pesantren ya Allah. Ayah kami tak ada waktu dengarkan pengajian ya Allah. Ayah kami tak ada waktu mendengarkan ceramah agama ya Allah. Ayah kami tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ayah kami tak tahu mana yang baik, mana yang buruk ya Allah. Ayah kami terus mencari nafkah buat kami, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah.
sekiranya ayah kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisimu ya Allah. Masukkan ke dalam surga dengan ridhamu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang kami sudah bertahun-tahun tak menjenguk ayah dan ibu kami ya Allah. Bahkan ada di antara kami ya Allah yang tidak tahu lagi di mana ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, yang sudah berbulan-bulan kami tak bertegur sapa dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, yang sudah berminggu-minggu kami tak menyapa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang selama ini kami selalu meninggikan suara di hadapan mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, yang selama ini dengan tingkah laku kami, ucapan kami selalu menyakiti dan mengeluarkan air mata ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bodoh, kami zalim, kami sombong ya Allah. Mungkin dengan ilmu yang kami miliki, mungkin kena sekolah kami yang tinggi, mungkin kena harta kami yang banyak ya Allah. Kami bodoh kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami yang masih hidup di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kalau tak bisa membuat ayah dan ibu kami tertawa, berilah kami kekuatan ya Allah untuk tidak pernah membuatnya menangis ya Allah. Kalau tak mampu kami menyenangkan hati ayah dan ibu kami, berilah kami kekuatan untuk tidak pernah menyusahkan mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua ya Allah. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua ya Allah. Ayah kami cuma satu, ibu kami cuma satu. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Beri kesempatan itu kepada kami ya Allah. Berikan kesempatan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, dahulu ketika ayah dan ibu kami masih hidup, kami belum menikah, kami belum berumah tangga, kami belum punya harta, kami belum punya penghasilan ya Allah. Ya Allah, hari ini kami sudah berumah tangga, kami sudah punya harta, kami sudah punya penghasilan. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah. Belum sempat ayah dan ibu kami menikmati hasil pencarian kami ya Allah. Belum sempat ayah dan ibu kami bahagiakan di kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, sampaikan permohonan maaf dan ampun kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Ayah ibu kami rela miskin demi menolong kami ya Allah. Ayah ibu kami rela berhutang demi membantu kami ya Allah. Ayah ibu kami rela menjual tanah demi mengunjungi kami ya Allah. Tapi apa yang kami balas dengan mereka ya Allah? Kami hitung-hitungan membantunya, kami hitung-hitungan menolongnya, kami hitung-hitungan menjenguknya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, jikalau ada ayah dan ibu kami yang sudah meninggal dunia, selama hidup belum sempat kami berbuat baik kepadanya, sampaikan permohonan maaf dan ampun kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ampuni dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahman-Mu ya Allah.
Pandanglah kami dengan pandangan rahim-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bodoh, kami zalim, kami belum bisa jadi imam di rumah tangga kami ya Allah. Kami belum bisa jadi pemimpin di rumah tangga kami ya Allah. Istri kami masih membuka aurat, suami kami masih meninggalkan solat, anak-anak kami masih bermaksiat. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Beri kami kekuatan untuk mendidik anak, istri dan zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami seperti rumah tangga sahabat Nabi-Mu ya Allah, yang sederhana dengan harta, kaya dengan amal agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, pada Ramadan tahun ini ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa dalam 1 bulan ini ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, dan rahmat ampunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jikalau Engkau cabut nyawa kami sementara ibadah puasa belum selesaikan oleh kami ya Allah, maka cabutlah nyawa kami sebagai seorang syuhada ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kabulkan doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.